Waktu kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita diberikan kesempatan Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan tentang perbuatan baik kita. Kita akan melihat di Galatia 6 ayat 9, kita akan bacakan sama-sama. Galatia 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa kita diperintahkan untuk tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, karena kita akan menuai pada waktunya. Di zaman sekarang kita diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diajarkan untuk menabung di bank. Uang yang kita dapat, penghasilan kita sisihkan untuk kita tabung di bank. Kita tabung. Pada saat waktunya yang kita butuhkan, kita akan mewithdraw uang itu. Kita akan mengambil uang itu untuk kita pakai. Bayangkan, kalau kita tidak memiliki tabungan, waktu kita di dalam kesempitan, di dalam himpitan hidup, di dalam suatu masalah, kita membutuhkan dana. Bagaimana kita dapat mengambil uang itu? Kalau kita memiliki tabungan, kita dapat memakai tabungan kita untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, sebab kita akan menuai pada waktunya. Di dalam satu kisah, di dalam kitab Ester, kita akan belajar bagaimana seorang yang bernama Mordekai itu menabur kebaikan dan dia menuai pada waktu yang sangat dibutuhkan oleh dia. Kita akan sama-sama baca di dalam Ester. Kitab Ester 2 ayat yang 21 dikatakan demikian. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Di situ dikisahkan bahwa Mordekai mendengar suatu ikhtiar pembunuhan oleh dua sida-sida raja, dan itu dilaporkan kepada Ester sang ratu. Dan sang ratu itu mempersembahkan perkara itu kepada raja atas nama Mordekai. Dan peristiwa itu dicatat di dalam buku kerajaan Ahasiweros. Sepertinya hal itu simple, tidak ada banyak artinya. Suatu laporan biasa seperti itu. Tapi ketahuilah, perbuatan baik yang Mordekai lakukan dicatat oleh Raja Ahasiweros di dalam kerajaannya. Nah, apa yang terjadi? Diceritakan di dalam kitab Ester bahwa Mordekai seharusnya dibunuh, digantung di tiang sulak yang dibuat oleh Haman. Siapakah Haman itu? Haman adalah pembesar yang diberikan suatu kehormatan yang lebih tinggi dari segala pembesar di dalam kerajaan Ahasiweros. Dan Haman begitu menikmati kekuasaannya sehingga dia memerintahkan untuk semua orang-orang yang berhadapan dengan dia harus sujud dan menyembah kepada dia. Seluruh pegawai-pegawai sana, walau waktu dia lewat, semuanya harus sujud dan menyembah kepada Haman. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Mordekai. Mordekai tidak akan pernah mau sujud dan menyembah kepada seorang manusia yang bernama Haman. Oleh sebab itu Haman timbul sakit hatinya dan dia berikhtiar untuk membunuh Mordekai. Bahkan bukan hanya Mordekai seorang yang akan dibunuh, tetapi seluruh bangsa, seluruh etnisnya akan dimusnahkan. Bayangkan betapa bencinya Haman kepada Mordekai. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Besok waktu yang ditentukan oleh Haman, Mordekai akan digantung di tiang sulak. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang sangat mepet tersebut, Tuhan turun tangan. Kita akan saksikan di dalam firman Tuhan di kitab Ester, dikatakan demikian, Ester 6 ayat pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab percatatan sejarah.
lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para Bidwananda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Dan Raja Ahasiweros merasa bahwa orang yang berjasa seperti Mordekai itu patut diberikan suatu tanda jasa, patut diberikan suatu kebesaran, kehormatan. Oleh sebab itu, Raja Ahasiweros menganugerahkan Mordekai suatu kehormatan di dalam kerajaan Ahasiweros. Dia diberikan jubah yang luar biasa, dia diberikan kereta untuk mengangkut Mordekai untuk diarak keliling kerajaannya, supaya diangkat menjadi pembesar dalam kerajaan Ahasiweros tersebut. Nah, pada saat itulah Mordekai menuai apa yang dia pernah tabur pada saat itu. Kalau tidak ada perbuatan yang pernah dilakukan Mordekai adalah perbuatan baik pada masa lampau, sehingga raja tidak bisa menemukan apa yang menjadi jasa bagi Mordekai. Sudah pastilah esok harinya Mordekai akan mati di tiang gantungan yang dibuat oleh Haman. Tetapi Tuhan membalikan semuanya itu. Hal yang kita pelajari pada hari ini, kita harus berbuat baik. Kita harus menabung perbuatan baik. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan semuanya itu. Tapi percayalah, waktu kita tabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun mungkin kita bilang ini tidak ada artinya, tetapi kita tetap berbuat baik. Kita tetap berbuat baik. Sebab pada waktu yang kita butuhkan, kita akan menuai segala kebaikan yang daripada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau baik buat kami. Hari ini kami boleh belajar untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami tabur kebaikan, kami akan menuai kebaikan. Bapak, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami mau berbuat baik walaupun mungkin tidak ada artinya sama sekali. Tapi kami percaya perbuatan-perbuatan baik yang kami tabur akan kami tuai pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.